Shalom adik-adik, selamat berjumpa lagi di bulan November. Kiranya adik-adik selalu tetap dalam lindungan Tuhan dalam keadaan apapun juga. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik jangan lupa mempersiapkan Alkitabnya agar nanti dapat bersama-sama kita membuka firman kita. Kakak yang melayani pada saat ini adalah kakak sendiri, Kak Herce, dan Kakak April Sundari. Salam. Nah adik-adik, kita bersama-sama akan mendengarkan pujian dari KJ 322. Apa kakak? Terang matahari. Adik-adik, mari kita memulai ibadah kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali anak-anak-Mu saat ini ingin menyampaikan berita kebesaran-Mu tentang kuasa-Mu yang tak terbatas dalam kehendak-Mu di mana saja berada. Kami pun yakin kehendak-Mu pun Engkau lakukan untuk anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Pimpin ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Amin. Nah adik-adik silakan membuka Alkitabnya. Kita akan membacakan Mazmur, yaitu Mazmur yang terambil dari Mazmur 107 ayat yang ke-8. Nah, adik-adik silakan membuka Alkitabnya ya. Adik-adik di rumah, kakak ulang lagi ya. Pembacaan Mazmur yang terambil dari 107 ayat yang ke-8. Kita cuma baca satu ayat ya. Kakak ulang, kita mulai 1. Kita bersama-sama membacanya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Nah adik-adik, begitulah tadi pembacaan Mazmur kita. Untuk itu kita akan masuk dalam pujian, yaitu pujian dari mana kakak? Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 265. Yesus berpesan. Adik-adik, sekarang kita akan membaca firman. Adik-adik silakan membuka Alkitabnya ya adik-adik ya. Kita membaca firman yang terambil dari Perjanjian Lama. Apakah Kak April? Imamat pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Diulang lagi Kak April. Imamat pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Nah, adik-adik, kita membacanya bergantian ya.
kakak di sini akan membacanya bergantian. Ayat yang pertama kakak yang membacakan, kemudian ayat yang kedua dibacakan oleh Kak April. Begitu juga adik-adik di rumah, kita saling bergantian membacanya, ya. Yuk adik-adik kita membacanya. Apa perikopnya, Kak? Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Nah, adik-adik, pentahbisan Harun dan anak-anaknya, ya. Kita membacanya. Tuhan berfirman kepada Musa, Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan, korban penghapus dosa, dua domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Nah, kita membacanya ayat 5 bersama-sama ya adik-adik ya. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Nah, adik-adik, kita langsung ya. Kita akan masuk di dalam cerita dalam Imamat pasal 8 ayat yang 1 sampai yang kelima. Nah, adik-adik di rumah pernah enggak adik-adik merasa takut? Kakak tanya, pernah enggak adik-adik merasa takut? Tentunya pernah ya adik-adik ya. Kita merasa takut, bahkan sering merasa takut. Takutnya kenapa? Nah, kadang-kadang kita takut karena kita merasa salah, adik-adik ya. Kemudian kita takut karena kita diberi tugas dan tanggung jawab, tetapi kita meragukan kemampuan kita dalam melakukan tugas dan tanggung jawab itu, ya adik-adik ya. Nah, firman hari ini, Musa mendapatkan perintah dari Tuhan untuk menguduskan Harun dan anak-anaknya. Nah adik-adik, menguduskan itu kalau menurut adik-adik itu seperti apa ya adik-adik? Ya, ada yang menyucikan, ada yang menghilangkan dosa, ada yang kita diharuskan untuk meninggalkan hal-hal perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya adik-adik ya. Nah, di seluruh kegiatan atau perintah Tuhan kepada kepada Musa untuk menguduskan Harun dan anak-anaknya, Tuhan memerintahkan kepada Harun untuk mempersiapkan apa aja tadi kakak? Ada baju-bajunya, ya, ada Berisi roti, ya, ada apa lagi adik-adik? lembu jantan, Ada lembu jantan, minyak urapan. Nah, apa gunanya itu adik-adik? Gunanya adalah pada saat Harun dikuduskan oleh Musa, nah mereka akan mengenakan atribut-atribut itu, pertanda bahwa mereka sudah apa kakak? Sudah dikuduskan, ya. Gunanya apa? Minyak wanginya untuk untuk ditaruh di tempat-tempat yang dianggap itu tempat berharga. Bisa di dalam kemah, pada saat itu mungkin gereja dikatakan kemah ya adik-adik ya. Nah, mengenakan pakaian yang baik, habis itu membakar domba-domba yang menjadi
adik-adik, persembahan. Ya, persembahan. Dan juga roti yang tidak beragi. Nah, setelah semuanya itu terlaksana, apa perintah Tuhan? Mengumpulkan segenap umatnya. Nah, lalu Musa berkata apa adik-adik kepada umat-umat? Di dalam ayat yang kelima, kakak, bacakan kakak. Ayat yang kelima, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Nah adik-adik, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Nah, di sini yang mendasari ketaatan Musa dari rasa takut adalah Musa sangat hormat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Musa tunduk dan melakukan segala perintah Tuhan tanpa melawan, karena Musa sadar ada tujuan baik yang mau Tuhan sampaikan. Mungkin juga Musa pada saat itu adik-adiknya dia tidak sanggup atau tidak mampu melakukannya. Tapi karena dia taat dan takut kepada Tuhan, semua itu dilakukan. Nah, sekarang adik-adik, kakak juga punya tugas dan tanggung jawab. Dan juga harus dilakukan adik-adik. Karena akan menjadikan kebaikan untuk adik-adik dan kakak. Nah, adik-adik, apa saja yang harus kita lakukan untuk dapat kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Nah, adik-adik, gak usah banyak-banyak yang kakak minta, 2 saja. Ada yang tahu adik-adik? Ada yang tahu kakak? Rajin berdoa. 1, rajin berdoa. 2, apa adik-adik? Membaca firman. Nah, adik-adik, selama adik-adik rajin melakukan itu, pasti adik-adik tidak akan takut dalam melaksanakan tugas baik yang diperintahkan oleh orang tua, oleh guru, atau pekerjaan-pekerjaan yang harus adik lakukan hari lepas hari. Nah, bergaulah dengan Tuhan dengan cara lebih sering berdoa. Nah, percayalah adik-adik, dengan cara seperti ini rasa takutmu akan hilang. Ya. Nah, makanya jangan suka melawan dengan orang tua, terlebih lagi dengan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Untuk persembahan, mari kita bersama-sama memuji kidung pujian nomor 152. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kesempatan hari ini kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami berikan. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, kembali kita mengangkat pujian dari Kidung Pujian nomor 16. Adalah sukacita. Adik-adik, tibalah kita di akhir ibadah kita. Sebelum kita selesai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali anak-anak-Mu datang untuk mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kami baru saja mendengarkan firman tentang kebaikan-Mu ya Tuhan. Kiranya firman hari ini dapat menjadikan seluruh langkah kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau, dengan hari-hari yang indah ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, berkati orang tua kami juga ya Tuhan, berkati guru-guru kami yang ada di sekolah, walaupun kami belum bisa dapat berkumpul, langsung bertatap muka dengan guru-guru kami Tuhan. Lindungi kami ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin.